Barangkali kamu pernah mengalami jadwal penerbanganmu diundur atau ditunda. Kamu pasti merasa kesal. Tapi percayalah, tidak ada orang yang penerbangannya ditunda lebih lama daripada orang ini. Ini adalah gedung di mana Mehran Karimi Naseri atau juga dikenal dengan julukan Tuan Alfred tinggal. Di sini dia melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang di rumah, seperti makan, tidur, mandi, atau bersantai. Yang membuat tempat tinggalnya ini tidak biasa adalah fakta bahwa ini adalah Terminal 1 Bandara Charles de Gaulle di Paris, Prancis. Mehran mendarat di bandara ini tahun 1988 dan baru bisa pergi di tahun 2006. Semua ini terjadi karena kebingungan birokrasi dan administrasi. Mehran lahir di Iran dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang dokter untuk sebuah perusahaan minyak. Ketika berumur 27 tahun, Mehran terlibat dalam revolusi Iran yang memprotes pemerintah kerajaan Iran yang waktu itu dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi. Konsekuensinya, dia diusir dari Iran dan kewarganegaraannya dicabut. Dia jadi orang yang tidak punya negara. Menurut perkiraan, 1 dari 750 orang di dunia tidak memiliki kewarganegaraan. Itu artinya mereka bukan warga negara manapun secara hukum. Dengan tidak memiliki negara, keuntungannya barangkali adalah mereka tidak perlu membayar pajak yang ditetapkan suatu negara. Tapi kerugiannya sangat besar. Mereka tidak berhak atas jaminan pelayanan sosial dan akan kesulitan kalau ingin berpergian. Banyak alasan orang bisa kehilangan kewarganegaraannya, tapi yang paling sering terjadi adalah dicabutnya kewarganegaraan karena alasan politik, menentang dan berniat menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa, seperti yang diduga dilakukan oleh Mehran. Setelah beberapa waktu mengajukan lamaran status sebagai pengungsi di beberapa negara, Mehran akhirnya diberi status oleh PBB sebagai pengungsi untuk Belgia. Namun tidak lama setelah ayah Mehran meninggal, terjadi perkembangan yang membuat situasi semakin rumit. Ibunda Mehran mengungkap bahwa Mehran bukanlah anak kandungnya, bahwa Mehran terakhir dari seorang suster berwarga negara Skotlandia yang terlibat hubungan gelap dengan ayah Mehran. Dengan perkembangan ini, Mehran mempunyai hak atas status warga negara Inggris, dan dia pun berniat untuk mewujudkannya. Namun di sisi lain dia kehilangan hak atas warisan yang ditinggalkan ayahnya berdasarkan hukum Iran. Mehran kemudian berniat menuju London, Inggris untuk mengajukan lamaran menjadi warga negara Inggris dan mencari keluarga ibu kandungnya. Namun entah bagaimana, di tengah perjalanan dia kehilangan dokumen status pengungsinya. Mehran bilang ada orang yang mencuri dokumennya itu. Tapi ada isu yang mengatakan kalau Mehran sendirilah yang membuang dokumen itu. Mehran sendiri menceritakan banyak versi soal ini, jadi tak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali Mehran sendiri. Namun anehnya, tanpa dokumen yang diperlukan, Mehran berhasil naik ke pesawat dan terbang dari Belgia menuju Bandara Charles de Gaulle di Prancis, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandara Heathrow di London, Inggris. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena untuk bisa berpergian antar negara, seorang harus punya sebuah paspor dan visa, dan Mehran tidak memilikinya. Kemungkinan ini kesalahan dari maskapai penerbangan. Di masa kini, maskapai penerbangan akan mengenakan denda bagi penumpang yang tidak memiliki paspor dan visa yang sah sebesar $3.500 atau lebih kurang 50 juta rupiah. Dan mereka juga wajib mengembalikan penumpang ke bandara sebelumnya tanpa mengenakan biaya. Sesampainya Mehran di Bandar London, dia langsung diterbangkan kembali ke Terminal 1 Bandara Charles de Gaulle di Prancis karena tidak mempunyai paspor dan visa yang sah untuk masuk ke Inggris. Tapi lagi-lagi dengan alasan yang sama, Tuan Mehran juga tidak bisa masuk ke Prancis. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam situasi darurat seperti ini adalah dengan mengembalikan si penumpang ke negara aslinya. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, Tuan Mehran tidak punya negara. Jadilah dia terjebak di Bandara Charles de Gaulle. Dia tidak bisa masuk ke Prancis dan tidak bisa pergi kemana-mana. Memang ada usaha untuk memberi dokumen status pengungsi yang diperlukan Mehran dari pemerintah Belgia. Tapi untuk mendapatkannya, dia perlu datang langsung ke Belgia, yang mana dia tidak bisa, karena dia tidak punya dokumen yang diperlukan untuk bisa masuk ke Belgia. Lagi-lagi jalan buntu. Di Bandara Charles de Gaulle, Mehran boleh berjalan kemana saja di dalam Terminal 1 gedung bandara. Tapi melangkah keluar gedung adalah tindakan yang ilegal bagi Mehran. Sesekali Mehran berdiri di depan pintu masuk untuk menghirup udara segar. Akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di bandara, di tahun 1999, pemerintah Belgia akhirnya setuju untuk mengirimkan dokumen status pengungsinya melalui pos.
Otoritas Prancis kemudian menawarkannya status sebagai penduduk Prancis, tapi sayangnya Mehran menolaknya. Dia kecewa, karena dokumen yang harus ditandatanganinya untuk menjadi penduduk Prancis tertulis nama aslinya, yaitu Mehran Karimi Naseri, dan disebutkan dia adalah orang Iran. Sementara dia ingin disebut sebagai orang Inggris yang bernama Sir Alfred Mehran. Di tahun-tahun awal tinggal di bandara, Tuan Mehran mengandalkan uang tabungannya yang dia akses melalui ATM di bandara. Kadang-kadang ada orang yang mengetahui ceritanya dan memberi atau mengirimnya uang. Di tahun 2004, dia merilis autobiografinya dan menghasilkan pendapatan dari situ. Sebuah rumah produksi membayar Mehran $250.000 karena mereka membuat film berjudul The Terminal yang mirip dengan cerita hidup Mehran. Di beberapa wawancara, Tuan Mehran selalu mengatakan dia akan pergi dalam beberapa minggu ke depan. Tapi pada akhirnya kepergiannya bukan karena keinginannya. Pada tahun 2006, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena masalah kesehatan, dan dia dirawat di sana selama 6 bulan. Namun setelah keluar dari rumah sakit, dia memilih untuk tinggal di sebuah tempat penampungan para tunawisma di kota Paris, di mana dia tinggal sampai sekarang.